memahari pusaka itu mencari yang murah dan banyak dan sebagainya, hingga akhirnya terjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, itu biasanya terjadi dan orang-orang akhirnya itu menganggap sebagai SPP dalam belajar pusaka. Apa yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pusaka, Pak? Tentu yang pertama harus tahu tujuan memilih pusaka. Apakah itu sekedar untuk koleksi, hobi, atau ada keperluan lain. Misalnya memilih keris karena keindahan seni tempanya, atau juga memilih karena untuk tujuan angsar atau fungsinya. Nah, semuanya boleh-boleh saja. Apakah dari sudut pandang keindahan, sudut pandang angsar, semuanya sah dan boleh. Setiap orang memiliki hak untuk memilih pusaka dengan caranya sendiri-sendiri. Karena ini adalah warisan budaya bangsa Indonesia dan semuanya punya hak untuk mencintai dengan caranya sendiri-sendiri. Misalnya memilih itu karena dasar keindahan dan juga yaitu karena seni tempa itu meliputi pamornya, atau mungkin karena angsarnya, yaitu karena memang ada tujuan di dalamnya. Ada juga yang memilih itu karena sekedar tren atau ikut-ikutan FOMO. Nah, biasanya ada siklus semacam itu. Ketika kita sudah mulai mengkoleksi pusaka, maka ada kecenderungan untuk ikut-ikutan dan kena efek FOMO. FOMO yaitu takut ketinggalan. Pada akhirnya memahari pusaka itu mencari yang murah dan banyak dan sebagainya, hingga akhirnya terjadi penyesalan di kemudian hari. Setelah itu baru orang-orang akan memilih atau selanjutnya akan memilih dan memilah pusaka. Nah, itu biasanya terjadi dan orang-orang akhirnya itu menganggap sebagai SPP dalam belajar pusaka. Nah, kalau sudah tahu tujuan awal dalam mencari pusaka, maka akan lebih mudah bagaimana mempertimbangkan pusaka itu. Apakah meliputi dari dapurnya, apakah dari pamornya, apakah dari tangguhnya. Begitu. Kan kemarin sudah membahas dapur. Bisakah jelaskan sekarang tentang pamor? Pamor itu ada beberapa varian. Misalnya ada pamor miring, ada pamor melumah. Setelah itu ada pamor pemilih dan bukan pemilih. Maksudnya bagaimana ya, Pak ya? Oh, begini. Pamor miring itu meliputi bagaimana cara penempaannya. Bukan pamornya miring seperti orang miring begini, bukan. Tetapi meliputi cara penempaan pamor. Jadi, apakah dia ditempa dengan cara miring atau dengan cara melumah. Begitu. Kemudian kalau kita membahas tentang pemilih dan bukan pemilih, itu ada kategorinya. Pamor pemilih itu dia tidak mudah cocok dengan pemiliknya. Kalau bukan pemilih, dia akan mudah cocok dengan pemilihnya. Nah, biasanya yang tidak cocok itu disiasati dengan keris-keris tindih. Tetapi ini hanya terkhusus kepada orang-orang yang memilih pusaka berdasarkan kepercayaan. Namun begitu, sesuai dengan pengalaman saya, ada kawan-kawan yang memiliki pusaka itu umbyuan maksudnya banyak. Biasanya dia memilih pamor itu memilih pamor itu artinya dia
mengkoleksi tidak berdasarkan pemilih dan bukan pemilih, sehingga dia asal saja mengambil pusaka. Hingga pada akhirnya, ujung-ujungnya dia memiliki banyak pusaka lalu menjadi berangasan, menjadi mudah marah, hingga akhirnya ingin mengembalikan atau melepas semua pusaka itu. Itu banyak terjadi. Kalau tidak cocok bagaimana, Pak? Oh, kalau tidak cocok, ya biasanya orangnya bisa menjadi berbeda karakternya. Tetapi di tempat kami, cara mensiasatinya kalau tidak cocok, ya dikembalikan. Pemaharan di tempat kami itu ada garansinya dalam 1 minggu. Garansi tantingan, garansi keaslian. Dan jika tidak cocok dalam 1 minggu dengan alasan apapun, bisa ditukar atau dikembalikan. Gitu. Oh begitu. Lalu itu bawa keris apa, Pak? Ini kita ada keris sempono. Kita sempono dengan warangka kayu kemuning, pendok liwah polosan, kayu kemuning dengan gandar iras. Pengen tahu isinya ya? Kita buka isinya. Nih, keris sempono pamor junjung derajat dengan estimasi tangguh Pajajaran. Ini tergolong pamor miring dan pamor pemilih. Biasanya pamor junjung derajat ini tujuannya dipakai untuk angsarnya untuk menaikkan pangkat, untuk mengangkat derajat, dan membawa kesuksesan pemiliknya. Di dalamnya terdapat doa-doa dan harapan agar pemiliknya dapat memiliki kebaikan atau kemuliaan di kemudian hari. Gitu. Tetapi ini selain juga karena angsarnya, pamor junjung derajat itu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam pembuatannya, karena dia tergolong kategori pamor miring. Nah, pamor miring itu apa saja contohnya? Dia meliputi ada pamor bolo apolorejo, pandito bolo pandito, sodo sakler, dan junjung derajat semacam ini misalnya. Nah, kemudian ada pamor melumah. Pamor melumah itu biasanya itu dengan cara penempaannya itu melumah. Contohnya adalah pamor beras wuta, ada pamor hutan mas, kemudian ada pamor pedaringan kebak, dan lain sebagainya. Kategori junjung derajat itu dia menjadi sulit karena dia dibentuk dengan cara-cara khusus. Istilahnya itu adalah pamor rekan. Dibentuk sesuai dengan susunan bentuk-bentuknya itu segitiga, bertemu di tengah, dari pangkal menuju ke ujung. Itu. Oh gitu. Terima kasih ya Pak infonya. Iya, sama-sama. Ini masih tanya-tanya lagi? Iya nih. Waduh.